That's my baby. That's my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Juri Astutik dari kelas 22 Prodi Bahasa Inggris Fakultas FKIP. Nah, saya sekarang akan menjelaskan tentang tata cara kesantunan Melayu, etikat dan moral. Dalam budaya Melayu, kesantunan berkaitan dengan kelidahan, dengan soal persoalan, aib, malu, adab, dan adat. Ketidaksantunan sama dengan membuka aib, tidak beradat, dan melanggar adat. Oleh karena itu, kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup bagi orang Melayu sejati. Konsep kesantunan berbahasa bagi orang Melayu tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran Islam, karena ajaran Islam telah menjadi suatu tata cara hidup yang merangkumi semua tata cara dalam kehidupan orang Melayu, termasuk berbahasa. Nilai-nilai Islam menjadi pengukur dan penentu terhadap kesantunan orang Melayu. Jelasnya, konsep kesantunan orang Melayu ialah berperilaku berbahasa dan bukan berbahasa, yang dilakukan dengan atas keikhlasan karena Allah Ta'ala. Kesantunan berbahasa telah menjadi darah daging atau lambang jati diri bangsa Melayu sejak zaman ke zaman. Bahasa yang beradab, sopan, dan santun itu sama dengan halnya kegiatan yang mengurus tentang akal budi, pikiran, dan hati ke lidah. Dengan demikian, bahasa dalam adat dan budaya Melayu memiliki fungsi yang utuh, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi, maksudnya menyampaikan atau menerima pesan, pernyataan, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, penanda jati diri, maksudnya menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Dan yang terakhir yaitu cermin budi. Maksud dari cermin budi ini memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Fungsi penanda jati diri dan cermin budi menegaskan kaitan erat antara bahasa dengan etika, etiket dalam adat dan budaya Melayu. Dari bagaimana bahasanya, orang dapat menentukan di mana posisi penuntur bahasa tersebut dalam ranah etika dan adab. Ingat, hendaklah mengenal seseorang bangsa dilihat dari budi bahasanya. Tindakan berbahasa yang santun itu sekurang-kurangnya mencakup kemampuan memilih kata, ketepatan bahasa dengan pikiran dan perasaan yang hendak dikemukakan, dan kearifan merangkai kata. Adat dan adab Melayu membedakan pemakaian bahasa dalam 3 kelompok. Yang pertama, bahasa mendaki. Bahasa yang digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua, bahasa mendatar. Digunakan antara sesama sebaya atau kedudukan yang setara. Dan yang ketiga, bahasa menurun. Bahasa yang digunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih muda atau rendah kedudukannya. Ketiga kelompok pemakaian bahasa tersebut sejajar dengan 3 sikap afektif Melayu terhadap sesamanya, sebagaimana yang digambarkan dalam ungkapan, yaitu yang tua dihormati, yang sebaya dikasihi, dan yang muda disayangi. Tindakan kebahasaan yang santun dan bermarwah ialah berbahasa yang mengedepankan adab, sesuai dengan nilai-nilai asas adab dan budaya Melayu serta norma-norma sosial. Dari khasanah petuah Melayu, tindakan kebahasaan dapat dikatakan santun itu mencakup bercakap, adat bercakap yang mengandung adab, berbual, adat berbual yang mengandung akal, berbicara, adat berbicara yang berkira-kira, berbisik, adat berbisik yang berbaik-baik, berujar, adat berujar bertajuk ajar, bertutur, adat bertutur menuruti alur, dan yang terakhir berbicara, adat berbicara menuruti undang-undang. Begitulah dalam budaya Melayu, bahasa dan etika merupakan 2 hal yang sebati, dan disimpulkan kesebatiannya itu memancarkan harkat, martabat, dan marwah seseorang di tengah-tengah kelompok, kaum, dan bangsanya. Dengan kata lain, orang Melayu sudah sekian lama disamakan dengan
santunan dalam berbahasa dan berperilaku. Jadi, demi kelangsungan jati diri bangsa Melayu yang unggul dan gemilang, semestinya setiap lapisan masyarakat terus menyemarakkan penggunaan bahasa yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita semua maklumi, nilai murni dalam budi bahasa memberikan kekuatan sosial dan moral serta membantu budaya tinggi sebuah masyarakat. Bangsa yang maju mengamalkan bahasa sebagai budaya tinggi yang dituturkan dengan cara yang halus, menarik, berkesan, sopan santun, mempunyai nilai estetik, intelektual tinggi, dan nilai budaya yang mencerminkan nilai dan kesusilaan bangsa yang berpribadi tinggi. Dalam konteks sistem panggilan dalam keluarga masyarakat Melayu, aspek kesantunan merupakan antara perkara yang mesti ada, karena masyarakat Melayu terkenal dengan budi bahasa yang sopan dan lemah lembut. Budi bahasa dan ketatasusiliaan sesama kita berwacana atau berbahasa akan menjadi titik penentu lambang dan citra diri serta sasiah kita sebenarnya. Oleh karena itu, pentingnya kesantunan dan ketatasusiliaan sesama dalam berkomunikasi bukanlah hal yang harus dipandang remeh. Nah, saya akan memberikan contoh tentang amalan dan penerapan budi bahasa dalam komunikasi, ucapan penuturan atau panggilan dalam perlakuan dan pergaulan dapat dipraktekkan, di antaranya yang pertama, antara orang tua dan anak-anak, atau sebaliknya antara anak-anak dan orang tua. Pada dasarnya, ibu dan bapak atau keluarga merupakan orang pertama yang menerapkan nilai budi bahasa secara formal dan tidak formal kepada anak-anaknya. Ibu dan bapak wajar mendidik, membimbing, dan menegur anak-anaknya supaya bertutur dengan baik, sopan, terpuji, dan saling menghormati. Hal ini telah terbukti dengan anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengutamakan kesantunan dalam berbahasa, biasanya akan menjadi individu yang sopan serta berbudi bahasa yang baik. Begitulah pentingnya didikan kecil di rumah agar membentuk kepribadian seseorang yang unggul. Tutur kata anak-anak kepada ibu bapaknya ataupun orang tua hendaklah sopan, lembut, dan penuh hormat. Dalam keadaan apapun, anak-anak tidak boleh sekali-kali berlaku atau berengkau kepada ibu bapaknya atau memanggil dengan nama mereka. Tanggung jawab memastikan anak-anak menggunakan bahasa yang santun terpikul di atas bahu orang tua atau ibu bapaknya, karena ibu bapak merupakan orang yang paling dekat dengan kita atau anak-anaknya. Pemupukan, penghayatan, dan penggunaan bahasa yang sopan dalam masyarakat hendaklah senantiasa ditekankan karena amalan ini menggambarkan budaya Melayu yang tinggi. Dan saya akan memberikan contoh yang kedua antara adik-beradik atau kakak-beradik. Hubungan adik-beradik atau kakak-beradik disusun oleh urutan kelahiran, yaitu dari anak yang sulung kepada yang tengah dan yang bungsu. Yang muda mesti menghormati yang tua, adik mesti menghormati kakak dan abangnya dengan memanggil secara baik seperti yang biasa dalam masyarakat Melayu ajarkan. Contohnya seperti abang long, kakak long, abang ngah, kakak ngah, abang ci, kakak ci, dan adik. Untuk orang yang lebih muda, setiap petuturan, pergaulan, dan kelakuan antara adik-beradik atau kakak-beradik perlulah sopan dan saling menghormati. Selain itu, apabila interaksi dengan orang yang lebih tua, mestilah menggunakan nada suara yang lembut dan berlaku sopan. Namun begitu, masyarakat yang lebih muda tetap diberi peluang untuk memberi pandangan atau meluangkan perasaan, tetapi tetap dalam keadaan sopan dan bijaksana. Baiklah, segitu hasil penjelasan saya tentang tata cara kesantunan dalam Melayu, etika dan moral.
Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Bye bye.